Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Askar Fardiansyah. Aku merupakan alumni dari Fakultas Teknobiologi angkatan 2015. Dan di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Saudari Liza. Kalau misalkan pertanyaan suka duka dunia kampus, banyak banget suka dukanya. Kalau sukanya sih kita banyak pengalaman yang bisa didapatkan di dunia kampus, baik itu menjadi seseorang yang punya pengalaman dalam dunia perkuliahan akademik. Kita banyak pengalaman dapat di sana. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan nanti ketika sudah berada di luar dunia kampus. Dan selain itu pula sukanya adalah kita bisa banyak teman di sana, karena di sana kita tidak hanya dalam dunia akademik saja, tapi juga berorganisasi yang bisa mengembangkan diri kita. Nah, kalau untuk masalah dukanya sendiri adalah ketika misalkan ada teman-teman kita yang misalkan udah berjuang sama-sama, tapi akhirnya harus berhenti dan menyelesaikan perjuangannya. Dan menurut saya itu sangat sedih sih, karena kita dari awal udah berjuang sama-sama ketika masuk dalam dunia kampus, tapi pada akhirnya harus menyerah. Dan ketika kita untuk berusaha untuk ngebangun kembali semangatnya, itu cukup sulit. Makanya saya sangat berharap sih untuk teman-teman nanti ketika sudah berada di dunia kampus untuk tetap berpegang teguh untuk menyelesaikan hingga akhir. Selain itu, ketika ada teman-teman yang pergi, hal lainnya yang merupakan duka dalam dunia perkuliahan itu adalah ketika misalkan dalam dunia perkuliahan, terutama di bioteknologi, itu adalah kita harus siap ketika misalkan harus begadang untuk menyelesaikan tugas. Itu sudah merupakan hal biasa. Itu merupakan hal duka yang menurut saya bisa membangkitkan diri kita untuk menjadi orang hebat nantinya, seperti itu. Kadang juga ada beberapa teman-teman yang nggak kuat dengan dunia perkuliahan karena banyak kelelahan dan lain sebagainya, masuk rumah sakit. Itu duka juga sih menurut saya, karena ketika ditinggalkan oleh satu orang saja kita sudah sangat sedih, apalagi beberapa orang ketika misalkan kelelahan dan masuk rumah sakit. Tapi intinya dalam dunia perkuliahan itu kita harus tetap berjuang dan mengembangkan diri kita, dan jangan pernah takut untuk terus memegang teguh apa yang sudah kita impikan dan menyelesaikan hingga akhir. Pengalaman yang paling berkesan selama berkuliah, bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena ketika berkuliah bukan hanya tentang diri kamu sendiri, tapi juga tentang orang lain di sana. Jadi kita bisa saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi. Dan yang paling berkesan ya seperti itu, ketika kita bisa membagi pengalaman kita dengan teman-teman yang lainnya. Apalagi ketika berkumpul, ketika bertukar informasi ataupun bertukar pikiran, di sana merupakan hal yang menurut saya sangat mengembangkan wawasan saya dan sangat memberikan kesan yang sangat luar biasa ketika bertemu dengan orang-orang hebat yang berada di Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, jadi untuk pengalaman sih lumayan banyak ya, karena di perkuliahan kita harus menjadi mahasiswa yang aktif, bukan pasif. Ketika menjadi mahasiswa, pengalaman saya pernah mengikuti beberapa kegiatan, seperti ada juga seminar yang itu membangun saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membuka wawasan saya tentang dunia kerja itu akan seperti apa, dunia luar itu akan seperti apa, tidak hanya terfokus tentang apa yang kita miliki saat ini. Dan selain itu pula untuk pengalaman organisasi cukup banyak. Saya juga pernah menjadi sekretaris di Himpunan Mahasiswa Teknobiologi. Saya juga pernah menjadi sekretaris Sobat Bumi Sumbawa, menjadi anggota dari UKM Seni. Dan itu menurut saya mengembangkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita sudah berada di luar dunia kampus, hal-hal seperti itulah yang kita butuhkan. Bukan hanya akademik, tapi non-akademik juga sangat menentukan soft skill kita ketika nanti kita sudah berada di luar sana. Dan itu yang dibutuhkan oleh orang-orang, bukan hanya akademik dari materi-materi perkuliahan yang kita dapatkan. Oke, ini pertanyaan yang menurut saya IPK saya juga nggak bagus-bagus amat sih, mesti bisa dibilang standar. Cuma untuk supaya bagaimana antara IPK, antara akademik dan non akademik itu bisa seimbang, ya kita sebagai mahasiswa ini, karena setiap orang punya tips yang berbeda-beda ya. Yang pertama adalah usahakan ketika mencari suatu organisasi itu tidak membebankan dirimu sendiri, karena ketika kamu mencari organisasi yang membebankan dirimu sendiri,
ya kamu bakal pusing, karena fokus utama kita sebagai seorang mahasiswa adalah untuk mengejar nilai. Dalam suatu perkuliahan yang kita utamakan adalah nilai. Jadi ketika kita mencari suatu organisasi, usahakan organisasi itu memang kamu butuhkan, bukan yang hanya untuk mengejar popularitas dalam perkuliahan. Jadi misalkan ketika saya mengikuti suatu himpunan pasti ada tujuan tertentu kan, dan itu saya harapkan kepada teman-teman juga ketika mengikuti suatu organisasi, usahakan untuk mencari organisasi yang sesuai dengan dirimu sendiri, yang akan kamu manfaatkan nanti ketika kamu sudah berada di luar sana, bukan hanya pada saat ketika kamu masuk di perkuliahan saja, seperti itu. Selain itu pula cara menyimbangkannya adalah mantapkan dirimu ketika mengikuti suatu organisasi. Lakukan itu dengan maksimal, dan jangan lupa ketika kamu berada dalam lingkungan perkuliahan, fokuskan dirimu untuk mengikuti perkuliahan tersebut dengan maksimal, sehingga keduanya itu dapat berjalan dengan seimbang, karena hal yang paling utama dalam perkuliahan adalah menyimbangkan antara akademik dan non akademik. Tantangan terbesar selama berkuliah apa ya? Sulit nih. Tantangan terbesar sulitnya karena bukan tidak ada ya, tapi karena terlalu banyak. Jadi kalau dijabarkan bakal lama nih satu-satu. Jadi tantangan terbesar yang paling besar adalah untuk supaya diri sendiri tetap memegang teguh untuk tetap berada di fakultas yang kita pilih. Ya kan hampir semua mungkin anak-anak biotek mungkin karena merasa bioteknologi itu cukup berat, dan itu yang menjadi tantangan terbesar yang harus kita lawan, karena di sana banyak sekali tugas-tugas. Bahkan begadang itu merupakan suatu kebiasaan untuk fakultas teknobiologi, apalagi kayak misalkan mengerjakan praktikum, dan praktikum itu biasanya nggak cuma misalkan 1-2 jam saja, bahkan bisa seharian. Bahkan jujur aja kalau berbagi pengalaman, kita pernah sampai malam melakukan praktikum, dan itu mungkin menurut kebanyakan orang merupakan sesuatu yang anak biotek kok gini banget sih, tapi sebenarnya banyak sekali pengalaman yang kita bisa dapatkan di sana yang tidak didapatkan oleh fakultas-fakultas lain. Yang pertama, yang paling utama yang saya dapatkan adalah kebersamaan dengan teman-teman. Di sana kita bisa berbagi pengalaman. Kayak misalkan ternyata mungkin kita tidak punya informasi tentang praktikum ini, tapi di sana ternyata bisa saling berbagi pengalaman, kita bisa lebih cakap dalam melakukan suatu praktikum. Itu menurut saya sangat keren. Selain itu pula di sana kita juga bisa mengembangkan soft skill kita dalam dunia laboratorium, karena kalau misalkan kita hanya terfokus pada materi perkuliahan saja tanpa adanya praktikum, maka itu tidak akan ada namanya pengetahuan lebih, sehingga diperlukan yang namanya praktikum. Dan itu menurut saya tantangan terbesar, tapi sangat menyenangkan bagi saya, terutama sebagai seorang ilmuwan yang tentunya perlu yang namanya mengembangkan soft skill dalam dunia laboratorium, seperti itu. Oke, tips tampil percaya diri di depan umum. Sebenarnya ini juga setiap orang punya trik yang berbeda-beda. Bahkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, tingkat percaya diri setiap orang juga berbeda-beda. Kalau misalkan dari saya sendiri, ketika dalam suatu event menjadi seorang MC, ya juga pasti hal yang perlukan adalah percaya diri. Tapi kadang di beberapa hal namanya rasa gugup itu manusiawi, semua orang pasti merasakan. Saya juga sering kayak misalkan sebelum naik panggung, misalkan tangan sering dingin, kaki kaku, tapi ketika sudah di atas panggung ya kita harus lepas, karena kita bakal dilihat oleh semua orang. Jangan terlihat grogi, karena ketika misalkan kita udah grogi ditambah dengan tatapan beberapa orang audiens di depan kita, ya kita akan semakin menambah kegrogian diri sendiri. Jadi usahakan ketika kita sudah berada di atas panggung, jadilah dirimu dan lepaskan semua masalahmu. Jadi aku ketika misalkan udah megang mic nih, ya udah usahakan untuk have fun di atas panggung dengan memberikan yang terbaik gitu. Itu caraku, dan memandang semua audiens itu adalah memang memusatkan pikirannya hanya untuk kamu. Jadi ketika misalkan udah di atas panggung, ya udah jadilah dirimu sendiri, audiens itu hanya memandang dirimu dan kamu yang terbaik di atas panggung. Jadi ya tinggalkan berikan yang terbaik aja. Mereka pasti akan memberikan apresiasi lebih ketika kamu juga bisa memberikan yang terbaik di sana, seperti itu. Pengalaman jadi MC, sebenarnya pengalaman jadi MC lumayan cukup banyak. Cuma yang paling berkesan itu di dunia respect. Karena di dunia respect itu hampir 4 tahun bergelut di sana.
Nah, jadi Respek itu merupakan sebutan untuk ospek di Universitas Teknologi Sumbawa. Dan di sana banyak sekali pengalaman karena kita digembleng untuk menjadi seorang MC, apalagi ketika berada di Respek itu saya merupakan bagian dari divisi acara. Nah, di sana ya kita harus bisa mengembangkan diri kita menjadi seorang MC yang baik dan benar itu seperti apa. Tidak hanya terfokus hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi di sana kita juga harus menggunakan bahasa Inggris yang itu melatih bagaimana vokal kita dalam melakukan pengucapan bahasa Inggris yang bisa dibilang sangat berbeda dengan pengucapan Indonesia, dan pelafalannya juga sangat berbeda, dan itu menurut saya menjadi suatu pengalaman terbaik ketika menjadi seorang MC. Selain itu pula ketika di sana kita tidak hanya dilihat oleh orang-orang yang bisa dibilang orang-orang biasa, audiens yang biasa, tapi di sana ada dari bupati, dari Kapolda, bahkan presiden sekalipun pernah hadir. Jadi di situ melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang sudah siap ketika nanti kita berada di dunia kerja seperti itu. Dan menjadi MC menurut saya suatu pengalaman yang luar biasa sih, karena public speaking itu merupakan hal yang diutamakan untuk menjadi seorang MC, dan public speaking itu sebenarnya bisa kita pelajarin, cuma kembali ke diri kita masing-masing. Public speaking yang kita mau itu seperti apa, apakah menjadi seorang MC, menjadi seorang wawancara itu pasti berbeda-beda, itu kembali lagi ke kita. Dan untuk memantapkan diri kita dalam melakukan public speaking itu harus maksimal, karena public speaking itu merupakan hal utama yang kita bawa ke dunia kerja. Ketika kita melakukan wawancara dan lain sebagainya, public speaking itu diutamakan. Jadi menurut saya ketika saya sudah menjadi seorang MC dalam dunia perkuliahan, itu akan membantu saya nanti ketika berada di lingkungan luar sana, ketika mencari pekerjaan ataupun berkomunikasi dengan orang-orang lainnya. Menjadi orang yang mau berusaha keras, tidak pantang menyerah, selalu berusaha untuk menggapai sesuatu, dan yang terpenting adalah menjadi diri sendiri. Karena menurut saya dunia kampus itu merupakan dunia yang mengajarkan kita untuk siap nanti ketika berada di dunia yang sebenarnya. Dan menurut saya hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan poin penting yang akan membantu kita ketika nanti sudah berada di luar lingkungan kampus. Dan menurut saya juga banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi pelajaran, tidak hanya yang saya sebutkan tadi, bahkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama berkuliah, walaupun kita akan berbeda fakultas ya, itu tentu akan memberikan dampak positif bagi kita semua, karena setiap ilmu itu pasti berkesinambungan. Dan saya berharap semoga untuk teman-teman ataupun untuk diri saya pribadi, kita bisa menjalani atau bahkan mengikuti perkuliahan itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan untuk teman-teman yang masih berkuliah supaya menggapai ilmu, menggapai impian kalian di dunia perkuliahan. Jangan pernah lelah ketika kalian sudah diberikan kesempatan dalam memasuki dunia perkuliahan, dunia kampus. Jangan pernah menyerah dan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa kalian ketika berkuliah itu bukan hanya untuk diri kalian pribadi, tapi untuk orang-orang yang berada di belakang kalian atau bahkan untuk Indonesia itu sendiri. Selain itu pula, selalu ingat ketika kalian lelah dalam berkuliah, selalu ingatlah orang tua kalian, karena selelah-lelahnya kalian ada orang tua kalian yang selalu berjuang dan bahkan lebih lelah daripada kalian untuk melihat anak-anaknya sukses. Jadi manfaatkan ilmu yang kalian dapatkan, fokuskan tentang impian kalian, dan jangan pernah menyerah, dan selalu ingat bahwa hidup ini akan terus berlanjut. Jadi ketika kalian mendapatkan masalah dalam perkuliahan itu, selalu pastikan diri kalian bahwa semua itu pasti akan berlalu. Seperti itu. Jadi jangan karena ketika ada suatu masalah dan ingin menyerah, atau misalkan ketika otak kita nggak sanggup nih di ilmu itu, jangan pernah langsung untuk mengambil tindakan untuk keluar dari mata kuliah tersebut ataupun nggak masuk sama sekali, tapi berusahalah untuk mencoba, karena dalam dunia perkuliahan itu bukan hanya dirimu sendiri yang berjuang, ada teman-temanmu juga. Jadi kamu di sana bisa saling bertukar pengalaman, bisa saling mengajari satu sama lain. Janganlah egois dalam perkuliahan, tapi saling membantu satu sama lain dengan teman kalian dalam perkuliahan itu sendiri. Oke,
Jadi untuk teman-teman semuanya tetap dukung channel ini ya, karena channel ini luar biasa banget nih, menginspirasi kita semua. Karena di sini kita saling berbagi pengalaman antara satu sama lainnya. Jadi pengalaman yang dibagi bukan hanya pengalaman yang menurut orang lain aja, tapi menurut pribadi kita sangat diperlukan ya kita berbagi di sini. Dan siapa tahu ketika kita bisa mengembangkan channel ini, maka akan banyak sekali orang-orang yang terinspirasi dari apa yang kita ceritakan di sini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel dari Liza Zelayeta, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya jadi supaya kamu jadi orang pertama yang nonton videonya ketika di-upload di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.